Halo, berjumpa lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton dan kali ini kita akan membicarakan tentang validitas dan reliabilitas kuesioner dan ini digunakan untuk mata kuliah studi penggunaan obat di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Baik, tidak berlama-lama, mari kita lihat outline-nya dulu seperti apa. Jadi kita akan membicarakan tentang konsep dasar validitas dan reliabilitas. Sebenarnya juga di mata kuliah lain ini sudah disinggung, hanya untuk merefresh kembali memori mahasiswa gitu ya tentang materi ini. Kemudian yang kedua kita akan membicarakan secara lebih spesifik tentang tipe-tipe dan juga pengujian atau asesmen penilaian validitas. Dan yang ketiga itu akan bicarakan tentang spesifik tentang reliabilitas, tipe-tipenya apa saja dan juga penilaiannya. Nah, ini akan terbagi menjadi 3 video. Jadi di video pertama ini kita akan bicarakan tentang konsep dasar, di video kedua tentang validitas, dan video ketiga tentang reliabilitas. Baik, mari kita bahas dulu tentang konsep dasar tentang validitas dan reliabilitas. Validitas biasanya digunakan atau kata lainnya ialah untuk melihat akurasi, ya, ketepatan sebuah instrumen, sebuah alat ukur untuk mengukur suatu konsep yang sedang dikaji, yang sedang diinginkan untuk dikaji begitu. Jadi karena ini terkait dengan kuesioner, maka akurasi kuesioner untuk mengukur konsep yang ingin diukur. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dan kadang-kala untuk menemukan validitas, untuk menentukan validitas kita membutuhkan yang namanya gold standard atau ya standar emas gitu ya, atau instrumen lain yang dianggap sebagai instrumen yang baik yang sudah ada, sudah mungkin paling gampang ukurannya paling sering digunakan gitu ya, dan memang umum diterima dan nah itu bisa digunakan juga untuk asesmen validitas. Contohnya misalnya ada banyak sekali kuesioner yang digunakan untuk melihat domain atau variabel atau konsep tertentu yang diinginkan, misalnya seperti stress scale, kemudian medication adherence scale, kemudian patient satisfaction scale. Nah, Anda bisa menemukan banyak di literatur ya, macam-macamnya ini. Kemudian tentang reliabilitas. Reliabilitas membahas tentang konsistensi atau dalam bahasa Indonesia lebih bisa diartikan sebagai keajegan ya, keajegan. Jadi keajegan suatu instrumen, suatu kuesioner untuk memberikan hasil yang kurang lebih sama, enggak betul-betul sama atau persis sama, tapi kurang lebih hasilnya akan sama, terutama jika alat tersebut, kuesioner tersebut digunakan untuk kondisi yang relatif sedikit berbeda, terutama dilihat dari sudut pandang tempat dan waktu, dan jika memungkinkan di populasi yang berbeda. Tapi populasi yang maksudnya sini tidak di sampel yang berbeda dalam populasi yang relatif sama. Misalnya alat ukur ini digunakan untuk mengukur pengetahuan misalnya di antara kalangan mahasiswa, maka di mahasiswa universitas manapun kurang lebih hasilnya akan sama. Lebih lanjut tentang validitas dan reliabilitas, keduanya merupakan konsep yang saling komplementer atau saling melengkapi, dan memang kalau ada pengukuran validitas ya bareng juga sekalian dengan reliabilitas. Jadi kita kalau di awal penelitian kita memiliki bukti bahwa instrumen kita memenuhi validitas dan reliabilitas, maka kita akan yakin dengan data yang kita dapatkan begitu. Dan ya ini bisa digunakan untuk instrumen dan juga prosedur, dan biasanya assessment ini dilakukan tapi tidak selalu, biasanya dilakukan melewati yang namanya pilot survey terlebih dahulu. Jadi sebelum actual survey
ini dilakukan terlebih dahulu. Tapi juga bisa untuk misalnya uji validitas tertentu kita menggunakan sudah pilot survey juga actual survey juga dipakai untuk melihat validitas suatu instrumen gitu. Kalau yang dinamakan dengan pilot survey atau pilot study itu biasanya umumnya tidak menggunakan banyak participants atau respondents, biasanya cukup 30 ya. Kadang beberapa literatur menyebutkan 20 ya. Tapi pada umumnya 30 ya, 30 atau lebih dari 30, 35, 40 itu sudah oke ya. Kenapa? Karena nanti jika ada uji statistika yang membutuhkan uji parametrik ya, tergantung dari kuesioner yang kita buat sebenarnya seperti apa, maka minimal syarat sampel untuk uji parametrik biasanya ditetapkan 30 itu bisa terpenuhi. Itu yang menjadi alasannya. Baik, kemudian lebih lanjut lagi, nah ini sedikit ilustrasi tentang gimana sih yang dinamakan valid dan juga reliable, bagaimana yang tidak valid, tidak reliable, dan segala variasinya. Ada 4 variasi. Reliabilitas ada 2 variasi, tidak reliable dan reliable. Validitas punya 2 variasi, valid, tidak valid. Dan kita di sini lihat ada 4 bullseye ya. Kalau Anda pernah main dart ya, yang kita melempar ke semacam sasaran, atau Anda mungkin belajar panahan, kita inginnya itu biasanya nilainya yang paling bagus adalah nilai yang ada di tengah lingkaran atau area yang ada di tengah lingkaran, yang di sini di gambar ini yang berwarna merah tua gitu ya. Semakin dekat ke tengah nilainya semakin bagus. Nah, kita anggap kalau di tengah itu yang paling bagus ya. Baik, tapi ingat, di tengahnya apakah betul-betul persis tengah? Nggak selalu seperti itu. Karena asal masuk area yang merah itu, yang ada di tengah merah tua itu dianggap bagus. Baik, yang pertama kita lihat dulu kalau yang dimaksud tidak valid dan juga tidak reliable ya, tidak akurat dan juga tidak ajak, itu yang mana? Nah, kalau seperti ini, ada di situ titik, ada hasil yang mendekati lingkaran merah yang ada di tengah, tapi ada juga yang di luar itu, dan jaraknya satu sama lain itu berbeda-beda. Jadi tidak betul-betul bisa menentukan hasilnya dengan tepat ya. Maksudnya hasil di sini itu adalah kenyataan ya, realitas yang ada sebenarnya. Jadi kan penelitian digunakan untuk meraba realitas seperti apa ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang tidak valid tapi reliable ya, ajak, itu tidak valid, jadi tidak tepat, tapi hasilnya ya kurang lebih akan ada di sekitar sana. Jadi instrumen kita di sini tidak valid ya, tidak tepat sasaran, tidak akurat, tapi bisa dikatakan reliable. Nah, kemudian yang valid ya, tapi tidak reliable, karena hasil pengukuran satu sama lain itu berbeda, di satu percobaan dengan percobaan yang lain itu beda-beda. Meskipun kalau dilihat secara keseluruhan itu memang memiliki akurasi tertentu yang mendekati nilai sasaran yang ada di tengah itu. Kemudian kalau yang valid dan reliable, maka hasilnya seperti itu. Baik, semoga cukup untuk memberi gambaran tentang dasar tentang validitas dan reliabilitas ya. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke video selanjutnya yang mengupas tentang validitas. Baik, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.